memerintahkan kepada Sayyidi Syekh bitarki jami'i ma akhadahu min turuqis sadatis sufiyah. Nabi yang nyuruh, karena Sayyidi Syekh sudah menjadi muridnya Nabi yang mentarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan penanggung jawabnya Rasulullah juga. Dan Rasulullah menyuruh beliau bitarki jami mana itu wa amarahu bitarki jami ma akhadahu min masyayikh turuqi wa sadat dia. Ya, Sayyidi Syekh diperintah untuk meninggalkan amalan-amalan yang diberi oleh para wali sebelumnya, sadatis sufiyah, ya, orang-orang sufi sebelumnya disuruh tinggalkan semua oleh Rasulullah. Jadi bukan karenanya sendiri, ya. Yang nyuruh meninggalkan adalah Rasulullah. Kalau Syekh Tijani aja suruh ninggalin, kalau kita jadi murid digabung dengan yang lain gimana ceritanya? Apa kata dunia? Itu. Jadi ini tolong dicatat, ini bukan bualan Yunus. Kata orang Malaysia kan bualan. Jadi ini bukan omongan saya. Itu. Ini aturan dalam Thariqah Tijani, tidak boleh digabung-gabung dengan Thariqah lain. Itu. Dan yang nyuruh ninggalin amalan dari wali lain Rasulullah. Li'annahu idza jaa nahrullah batala nahru ma'kilin ala tahqiq. Karena kalau sudah datang sungai dari Allah yang mengalir dari hadratnya Rasulullah. Jadi Allah yang punya lautan ilmu, yang mana lautan ilmu itu pemiliknya dan penjaganya atau juru kuncinya kalau sekarang. Ya, kan ada kuburan wali, ada juru kunci. Nah, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baterainya ini. Jadi kalau sudah datang sungai yang mengalir langsung dari hadrat Allah Subhanahu wa taala, maka batal aliran yang berasal dari makhluk, dari para wali. Orang kalau sudah kerja di istana berarti tidak perlu cari madat, cari pekerjaan, cari gaji dari kecamatan. Coba ada pegawai istana belakrak ke kecamatan cari pekerjaan, boleh apa tidak? Ke kabupaten, bahkan ke gubernur tidak boleh, karena sudah ada kaplingnya. Itu sudah ditanggung presiden, kok datang ke pejabat yang lebih rendah. Nah itu tidak boleh, sudah aturan mainnya kayak begitu. Idza ja'a nahrullah batala nahru ma'kilin alat tahqiq. Maka secara langsung batal, ya, sungai yang mengalir dari para wali, ya, karena sudah kedatangan sungai dari Nabi. Contohnya, ya, contoh paling gampang, kantor-kantor besar kan pakai listriknya pakai PLN. Kalau PLN mati ada genset. Ketika
PLN mati ya pakai genset. Tapi namanya genset kan terbatas. Setelah hidup listrik yang dari PLN, apa perlu pakai genset? Maka matikan gensetnya. Jadi kalau ada kantor dapat listrik dari PLN tetap menghidupkan genset, kantor apa namanya? Jadi demikian juga kalau sudah langsung mendapatkan dari Nabi, maka yang lain batal sudah dengan sendirinya. Idza jaa nahrullah batalan rumakilin ala tahkim. Ini jadi amalannya sudah pagi sore istighfar 100, selawat 100, la ilaha illallah 100, dan Nabi menyatakan bi'annahu syaihuhu, bahwa beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi gurunya, wa murabbihi, dan pendidiknya. Jadi beda guru dengan pendidik. Ya, kalau guru ngajar ilmu, kalau mendidik ini ya termasuk prakteknya. Wa kafiluhu, dan penanggung jawabnya. Jadi sudah Ikhwan Tijani berada dalam tanggung jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Ikhwan Tijani mendapatkan aturan. Ya, aturannya apa? Kalau mau mengambil wirid Thariqah Tijani harus ditanya dulu, mau tunduk aturan atau tidak. Mau tunduk aturan atau tidak. Kalau tidak, Tijani tidak butuh. Kita yang butuh Tijani. Oleh karena itu tidak perlu orang ditipu masuk Tijani, dijebak-jebak masuk dulu baru dikasih tahu nanti. Tidak boleh. Bisa batal muqaddamnya. Karena memberikan wirid itu kewajiban muqaddam, tanya dulu ba'da arti syurutiha, setelah menjelaskan syarat-syaratnya. Dan yang bersangkutan kabul, siap nerima dengan syarat-syarat itu. Baru saya yang sudah dianggap ketat kayak gini, ya kalau kita bercermin, ini ada saksinya anak saya ini berapa lama di Sudan baru dikasih sama, baru setahun ngaji, dijelasin kitabnya, suruh baca sendiri sampai di depan khalifah ya sih. Baca di depan khalifah kitabnya, suruh baca. Setelah itu dibacain sama khalifah, baru dikasih. Ini datang tidak langsung. Gitu. Makanya saya menganjurkan kalau mau ngambil, ngaji dulu. Kenapa? Biar tidak kejadian kayak sekarang, setelah bilang dilarang ziarah wali lain, ini kemeracuk di Facebook. Gitu. Tapi mending kalau dulu sampai ini macam-macam lah, sampai omongannya kotor-kotor itu. Ini alhamdulillah ini tidak ada omong kotor. Cuma pertanyaannya aneh-aneh, tidak nyambung. Lah yang dilarang ziarah wali, yang ditanya bagaimana kalau ziarah ke orang tua, emangnya orang tuanya wali? Lah ini yang dilarang itu ziarah wali. Lah ziarah orang tua tidak dilarang, bukan wali. Kalau wali yang tarik dulu, ya Habib Ja'far dengan mertuanya, karena mertuanya masyhur wali, sampai sama saudara-saudaranya ya dimaki-maki, bukan tanggung saksinya Habib Salim, sampai dibawain golok katanya. Ya gara-gara Habib Ja'far tidak mau hadir di hall mertuanya. Orang lain datang, mantunya tidak mau datang. Bukan hanya dari, kan apa, dengan Habib Soleh Tanggul itu, Habib Husin ini unda-undi dan saudaranya. Habib Husin Berani, terkenal Habib Husin Berani. Habib Soleh Tanggul.
Kalau sudah hall ini rame. Le orang lain datang, Jafar tidak datang. Itu. Kenapa? Karena wali. Bukan songong, karena wali. Ikhwan Tijani, Muqaddam Tijani apalagi tidak boleh datang ke ziarah wali yang bukan gurunya. Terus bagaimana? Kan juga, wah kalau begini Tijani ini memutus kekeluargaan. Kita tidak disuruh mutus kekeluargaan. Ya. Anak pada orang tua tetap wajib berbakti. Anak di antara bakti yang terbaik bagi seorang anak jika anak itu masuk Thariqah Tijani. Jadi masuk Thariqah Tijani itu adalah bakti anak yang terbaik kepada orang tua, jauh lebih baik, mohon maaf ya, membuang kotorannya sangat baik. Tapi kalau masuk Tijani, orang tuanya lebih senang. Melebihi senangnya ketika dia sakit, kotorannya dibuang oleh anaknya. Kemudian bagaimana? Di antara keutamaan mengambil Thariqah At-Tijaniyah adalah Omin khasaisil lati dominahan Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli hadhihi thariqah. Di antara keutamaan yang dijaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap pengamal thariqah ini, domanatan tuwassiluhum ilal jannah, jaminan pasti masuk surga. Ikraman linajli syekhina wa sanadina wa qurrati ayuna radhiyallahu anhu warḍah. Jadi kita dijamin masuk surga bukan karena wirid kita. Makanya jangan sebagai Ikhwan Tijani jangan ngandalin wirid. Tetap wajib istiqomah, tapi jangan mentang-mentang Tijani dijamin masuk surga ikraman, penghormatan kepada siapa? Lihi syekhina wa sanadina wa qurrati ayuna radhiyallahu an. Penghormatan kepada Syekh Tijani yang dihormati oleh Allah. Syekh Tijani, karena Syekh Tijani dihormati, orang yang ikut aman.